Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Tapi sebelumnya kita intermezzo sedikit mengenai pertandingan tadi malam antara Bahrain menghadapi Timnas Indonesia. Yang mana kita tahu seharusnya Indonesia sudah menang gitu, namun kemenangannya dirampas oleh sosok wasit yang memimpin pertandingan tadi malam, yang mana ya berbagai macam kalimat atau kata tidak bisa kita ungkapkan secara langsung, tapi ya secara ketikan saja lewat jari-jari teman-teman bobotoh mungkinnya, diantaranya bahkan bukan hanya ya Timnas Indonesia saja pendukungnya yang memang emosi, tapi dari beberapa bahkan dari PSSI-nya Irak sendiri yang merasakan bahwa pernah juga dicurangi oleh beberapa wasit yang memang ya sudah ditandain lah gitu ya. Wasit-wasit ini sepertinya ya memang ada sesuatu lah, karena ya kita tahu sendiri bukan hanya Qatar, tapi ternyata Bahrain ini menyimpan sepak bola yang patut diwaspadai ke depannya. Nah, apakah nanti akan ada investigasi atau bagaimana? Saya juga nggak tahu, tapi kalau baca-baca sepertinya agak sulit teman-teman, karena Presiden AFC sekarang katanya ada dari Bahrain juga, lalu juga beberapa anggota dari FIFA juga, entah cabang mana gitu ya FIFA-nya, namun ada orang-orang dari Bahrain, dari Qatar dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang agak sulit kalau untuk melayangkan protes, karena kita lihatlah pertandingan tadi malam seharusnya Indonesia juga bisa menang, pertandingan juga sudah seimbang gitu ya, bahkan ya itu tadi Indonesia efektif lah bermainnya, sudah enak ditontonnya, sudah ya levelnya jauh daripada sebelumnya, apalagi ada beberapa pemain yang baru bergabung gitu ya, pemain baru yang bisa dikatakan lah ya pemain naturalisasi gitu ya, tapi ya menunjukkan kualitasnya memang berbeda teman-teman. Nah, ini ya bagaimanapun juga sudah diputuskan, sepertinya pun kalau protes ini agak susah menentukan hasilnya, ya tidak akan berubah juga. Jadi ya kita doakanlah untuk kedepannya agar lebih adil lagi lah untuk wasit-wasitnya. Ya jangan misalkan pertandingan salah satunya tim Timur Tengah, wasitnya ya dari negara tetangga dia gitu, harusnya dari Asia mana atau bagaimana. Mungkin pemilihan ini juga masa semua wasitnya tuh dari Oman, dan ya satu lagi ya dari tetangganya juga gitu, tetangga dari Bahrain, yang mana ya harusnya agak lebih jauh gitu ya, jadi biar lebih adil lagi ke depannya teman-teman. Baik, itu sekilas mengenai Timnas Indonesia, yang mana tanggal 15 besok sudah harus menghadapi Timnas Cina lagi dalam laga away lagi tentu saja. Jadi hari ini ya kemungkinan sudah langsung terbang ke Cina, tidak pulang ke Indonesia dulu teman-teman. Nah, ini langsung masuk ke kabar Persib Bandung. Tentu saja ada beberapa hal yang memang ini sedang panas-panasnya teman-teman, tidak disangka-sangka ada apa gitu ya sebetulnya ini dengan beberapa pemain Persib Bandung. Apakah memang ya sedang berada di mentalnya kurang bagus atau bagaimana? Tapi yang curhat justru kapten Persib Bandung, yaitu Maklok gitu teman-teman. Jadi sebelum laga menghadapi Bahrain kemarin, Timnas Indonesia menghadapi Bahrain, ini kan banyak yang warganet sepak bola Indonesia, bukan hanya bobotoh, yang mengobrol tentang Timnas Indonesia, tentang kemewahannya dan lain sebagainya. Jadi meren ini mah ya kita nggak pernah tahu apa isi dari seorang pemain, tapi kita coba terjemahkan makna dari curhatan Maklok di media sosialnya. Jadi ini sedang panas teman-teman, jadi ya biar teman-teman tahu juga lah sebetulnya ada apa, tidak ketinggalan banget beritanya gitu ya. Jadi Maklok ini sebelum Timnas main itu curhat di medsosnya mengenai ya semua orang membicarakan kemegahan
sepak bola Indonesia katanya. Namun ya di balik itu sebetulnya banyak kekurangannya dan tidak semegah itulah atau tidak semewah itu. Ya yang paling mencolok adalah ya training center atau tempat latihan yang mana jauh kualitasnya dari sepak bola Eropa, intinya begitu teman-teman. Yang mana katanya kalau di kita bahkan mau ngoper 5 meter saja gitu ya itu begajulan gitu bolanya atau mantul-mantul. Kalau di Eropa sana kan kualitasnya juga kalau ngoper berapa meter ya mulus-mulus saja, jadi enakan untuk taktik-taktiknya berjalan dengan baik. Namun kalau di sini ya sangat sulit katanya. Tapi yang ini menjadi pertanyaan, apakah ya memang tidak disebutkan untuk klub sepak bola atau mananya yang memang memerlukan ya training center yang mumpuni, tapi Maklok mengunggah curhatannya itu dengan latar belakang ya tempat latihan Persib gitu ya di spot Arca Manik. Ya mana apakah memang ini bentuk sindiran kepada manajemen Persib atau bukan, kita juga nggak tahu. Tapi teman-teman, ini langsung dikomentari oleh official dari Bali United. Jadi bukan hanya pemain Persib Bandung saja, Bali United pun langsung mengunggah beberapa tempat latihannya yang mana katanya cuma mengingatkan gitu, tersisa berapa hari lagi di tahun 2024 ini ya Bali United sudah mempunyai tempat latihan atau training center yang bagus gitu ya, sudah mumpuni untuk yang fasilitasnya juga sudah oke gitu. Tapi ya ini tidak menyinggung siapapun katanya, tapi ya kita tahulah maksudnya ya untuk ada korelasinya atau ada keterkaitannya dengan menyinggung salah satu klub di Indonesia yang mana ya pasti ke Persib Bandung gitu. Nah ini saya juga nggak tahu apakah memang nanti akan ada dari media officernya memberitahu Maklok atau bagaimana, tapi kan tidak menyebutkan klub mana yang harus membuat training center. Jadi Maklok curhat ini pengen punya training center yang mumpuni, yang bagus, yang ya setidaknya klub di Indonesia tuh punya gitu ya training center yang bagus. Makanya disautin oleh official Bali United. Ini official teman-teman, sekelas official saja mengomentari ya Maklok gitu ya, postingan Maklok yang mana ya kita punya loh gitu ya. Ya nggak tahu kalau klub lain katanya, tapi kalau kita ya ini yang kita punya. Jadi ya mungkin kenapa gitu ya, ide-ide. Jadi ini ada bocoran teman-teman, waktu bos dari Bali United Peter Tanuri ini masih di manajemen Persib Bandung, ya mana ide-idenya itu sebetulnya jadi yang pinter tuh ya Peter Tanuri teman-teman. Punten-punten ya ini buat bos besar Persib Bandung juga ya, kita tahu lah siapa yang paling ada di puncak bos gitu ya di Persib Bandung ya. Jadi ketika mengajak Peter Tanuri masuk menjadi jajaran manajemen Persib Bandung, justru ide-idenya bos Bali United saat ini yaitu Peter Tanuri itu sulit dikembangkan di Persib Bandung. Saya nggak tahu kenapanya ya, mungkin ya ada beberapa hal yang menyebabkan ya Persib sudah membeli lahan training center dan lain sebagainya dekat GBLA memang betul. Lalu yang mangkraknya kan sudah lebih dari 10 tahun ya teman-teman, ada apa gitu. Sedangkan begitu Peter Tanuri membeli saham salah satu klub sepak bola yang akhirnya sekarang menjadi Bali United, itu nggak butuh waktu lama, bangun ini, sepak bola Bali juga maju gitu. Nah, sedangkan di Persib Bandung ya masih bertahap gitu. Kenapa? Karena ya bosnya padahal kan punya dananya sudah triliunan, bos besar Persib ini, tapi agak susah. Ataukah memang tidak ada yang mempunyai ide-ide brilian lagi, atau memang ada yang penghambat di belakangnya. Kita nggak bicara siapa, tapi mungkin ya dari stakeholdernya yang mungkin harus ini harus itu, sehingga ribet lah gitu ya. Makanya nggak jadi-jadi untuk training center Persib Bandung. Padahal kalau dengan dana segitu bisa saja gitu langsung berapa tahun jadi. Namun
Ya, sekarang kita juga harus realistis, teman-teman. Ya, kalau mau katanya dalam 3 sampai 5 tahun mendatang Persib Bandung katanya sudah punya training center gitu. Tapi kalau melihat Bali United, ide-idenya ya harusnya ya sudah dicontoh Persib Bandung dari mulai menjual saham gitu kan, sudah duluan Bali United membangun training center, membangun ini, membangun itu. Ya alhamdulillah gitu ya, kalau kita lihat Bali United memang jauh berkembang pesat dari mulai bisnisnya. Kalau Persib mau berbisnis juga, ya inilah harus ada orang-orang yang pinter juga. Tapi ya sayang pecah kongsi waktu itu, ya ada sesuatu mungkin sehingga Peter Tanuri pindah ke Bali United, teman-teman, atau membeli saham salah satu klub Liga 1 Indonesia, yang mana ya memang kelihatan lah kualitasnya sekarang ya. Berarti siapa yang mempunyai idenya, yaitu yang mungkin sekarang sudah jauh berkembang, teman-teman. Baik, balik lagi ke tema awal, yang mana Maklok setelah mengunggah kekesalannya atau curhatannya, ini apakah ada pertanyaannya menyinggung Persib Bandung agar lebih cepat membangun training center, atau ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap ya timnas Indonesia karena dia tidak dipanggil lagi. Karena ya kita tahu sendiri biasanya kan Maklok suka dipanggil, tapi sekarang tidak dipanggil. Begitu orang-orang membahas timnas Indonesia, ya Maklok mungkin agak sedikit, ya namanya juga gimana ya, orang kadang punya rasa gimana ya, kesel lah, gimana nggak diajak atau gimana ya, sehingga melampiaskannya di media sosial. Namun ini juga diamini oleh Adam Alis yang mengatakan bahwa ya Bahrain itu sebetulnya bukan klub yang sama kayak Liga 1, untuk peminat sepak bolanya juga lebih rendah gitu ya daripada Indonesia. Tapi di sana pemerintahnya sangat support sekali mengenai pembangunan fasilitas dari olahraga, dari mulai stadion, tempat latihan dan lain sebagainya, itu didukung penuh oleh pemerintah, sehingga ya bagus-bagus lah fasilitas di sana, teman-teman. Ya kalau di liga kita ya harus keluar dana pribadi, tapi juga izinnya yang susah mungkin gitu ya. Nah, baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Jadi biar tidak ketinggalan juga sebetulnya lagi rame apa ini, yang mana ya kita tahu sendiri Indonesia harusnya menang tapi dirampas kemenangannya. Dan juga dari Persib sendiri ada yang sedang panas, yaitu antara Maklok yang memang menyindir salah satu klub yang seharusnya sudah membangun training center. Jadi biar pemainnya juga diperhatikan untuk fasilitasnya, apakah menyindir Persib Bandung klubnya sendiri saat ini atau gimana nih Captain gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita nikmatin saja kabar-kabar setiap harinya, teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.